Oke, pada video kali ini kita akan sedikit membahas tentang konsep blok subnet itu sendiri. Jadi, blok subnet itu pembagian jaringan dalam sebuah prefix. Karena nantinya setiap prefix itu memiliki beberapa blok subnet. Ada yang setiap prefixnya itu hanya ada satu blok subnet, ada yang 2, ada yang 3, bahkan ada yang 8 ya. Kalau kita lihat dari video sebelumnya. Nah, oleh karena itu, kita akan coba sedikit membahas tentang blok subnet itu sendiri. Nah, jadi blok subnet itu dirancang untuk menghindarkan komunikasi antara sesama blok subnet secara defaultnya ya. Jadi, misalkan di sini saya kasih tanda, misalkan saya kasih tanda. Nah, jadi kasusnya seperti ini misalkan. Jadi kan ini kan ada sebuah gedung kan, contohnya ada 40 komputer. Jadi gedung ini memiliki 5 lantai. Lantai 1, lantai 2, lantai 3, lantai 4, dan lantai 5. Prefix yang kita gunakan yaitu kan yang efektifnya kan prefix 26 kan ya. Yang mana prefix 26 ini memiliki IP range-nya itu 64 dikurang 2. Duanya ini yaitu IP network dan IP broadcast. Jadi totalnya ada 62 IP range. Yang mana /26 ini memiliki, kalau kita lihat pada video sebelumnya, itu memiliki 4 blok subnet. Atau ada 4 blok subnet. Blok subnet atau ibaratnya 4 ruangan lah gitu. 4R. Nah, nanti setiap blok subnetnya ini kita akan gunakan di setiap lantai yang ada di gedung ini. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, berarti ini kita nggak digunakan ya, misalkan yang ini nanti IP-nya IP baru lagi. Jadi supaya gampang ini dihapus saja. Berarti kan tadi ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 10, berarti ini ada 30, maaf. Jadi ada 30 IP. Yang mana 30 IP-nya ini 30 IP berarti kan ini ya yang paling efektif. /27 berarti ya. 27 berarti 32 dikurang 2 berarti 30 IP. Dan ininya berarti kan berubah kan, berarti 32 sininya 32, ininya 64 tambah 32 98. Nah, jadi seterusnya sampai terus. Dan untuk IP broadcastnya berarti kan 31 ini ya, ruangan 1, ruangan 2 IP subnetnya 63, ruangan 3 IP subnetnya IP broadcastnya 97, dan ruangan 4 IP subnet IP broadcastnya ini kan berarti kalau tambah 32 100 2, ini bukan 98, maaf, 96, ini 128 berarti 28, 95 berarti ini berarti 127. Oke. Dan bisa diisi terus sampai 255. Nah, jadi nantinya ini enggak 4 blok subnet ya, lebih misalkan tuh kan. Nah, jadi saya recap, ada sebuah gedung dengan total komputer yaitu ada 30 komputer dengan IP-nya 30, dengan setiap lantainya itu ada 10 komputer. Nah, nanti untuk komputer ini
setiap lantai 1, lantai 2, lantai 3, lantai 4 itu akan dimasukkan ke blok subnet yang berbeda. Nah, berarti yang nantinya PC yang di lantai 1 ini nggak bisa berkomunikasi dengan PC yang ada di lantai 2 maupun lantai 3 maupun lantai 4. Begitupun sebaliknya, PC lantai 4 nggak bisa komunikasi dengan PC di lantai 3, lantai 2 maupun lantai 1. Dia hanya bisa komunikasi antara PC sesama lantai atau sesama blok subnet ya. Nah, jadi misalkan di lantai 1 kita IP-nya misalkan 10 10 10. Nah, lantai 1 berarti PS-nya 1 ya. Blok subnetnya 1 atau ruangan 1 gitu ya, supaya gampang. Sekarang IP-nya di PC ini katakanlah 20 IP range-nya ya. IP range-nya 320 kan masuk kan ya di antara 0 sampai 31. Nah, lalu ada lantai 2 misalkan. Dan 3 aja 3. Lantai 3 berarti kan 2 3. Berarti antara 64 sampai 95. Misalkan 64 sampai 95 saya mau makainya 70. Nah, nanti komputer yang di lantai 1 ini tidak bisa berhubungan dengan komputer yang ada di lantai 3. Begitupun sebaliknya, yang di lantai 3 nggak bisa berkomunikasi dengan komputer yang ada di lantai 1. Dia hanya bisa berkomunikasi antara komputer sesama blok subnet. Misalkan IP 20 antara IP 29 masuk ya, 29. Terus yang di lantai 3 itu misalkan 90 masuk ya. Nah, begitu. Jadi komputer yang di lantai 1 itu hanya bisa berkomunikasi dengan komputer yang ada di lantai 1 atau di sesama blok subnet. Begitupun yang ada di lantai 3, dia hanya bisa berkomunikasi sesama blok subnet. Nah, kalau kita simulasikan, misalkan kalian buka sini Cisco pakai tracer. Kalau kalian mengikuti video sebelumnya, pasti kalian sudah menginstal. Kita buka untuk membuktikannya. Jadi misalkan kita buka di sini, yang device PC tambah 1 lagi. Kan sini BS1 lah. Sini kita BS2. Atau kalau kurang besar, masuk ke view, option, preference, bagian phone kita perbesar, size-nya 12 apply. Oke. Nah, jadi terus kita hubungkan saja komputernya. Misalkan ini PS3. Nah, BS1-nya kan tadi mana BS1? Sampingan. Jadi yang di lantai 1 IP-nya kita ganti misalkan sini desktop, configuration, static 10 10 10 titik 20 slash-nya karena dia IP kelas C berarti 255.0. Itu oke. Bilang terus yang ini BS3 masuk ke desktop, IP configuration, IP address-nya 10 titik 70 slash-nya 255.0. Oke. Sekarang kita coba ping. Masuk silang. Masuk ke terminal. Maaf, masuk desktop, kita pilih ke command prompt. Nah, ini saya kelihatan kecil ya. Saya perbesar dulu. Option, preference, phone, CLI kita perbesar 12. Play. Oke. Mana tadi mana?
BS1 lah misalkan. Nah, command prompt. Nah, BS1 ini kan IP-nya kan dia kan ini kan 20. Sekarang kita coba ping ke 70. Ping 92.98 92 10 10.10 titik 70. Apakah bisa? Oh, ini bisa karena saya salah memasukkan ininya. Apa? Subnet max-nya. Jadi kita taruh dulu di ininya, command prompt. IP desktop. Nah, desktop. Desktop. IP configuration. Ini bukan 255. Kan IP-nya kan 32. Berarti kalau subnet max-nya 256 kurang 32. Berapa? 224. 224. Terus BS3 Unification 224 ya, berarti 224 ini buat /26 /27. Nah, jadi kalau saya dari BS1 ping ke BS2 itu pasti udah nggak bisa lagi. Dia akan coba merequest, coba ngeping sampai akhirnya membutuhkan waktu yang lama, akhirnya nggak bisa. Akhirnya gagal. Nah, akhirnya gagal. Gitu pun sama yang di BS3. Sekarang kita ping ke BS1, ping 10 10 10.20 itu tetap nggak bisa, tetap tidak bisa karena dia bukan masuk di dalam blok subnetnya. Karena BS3 itu maksudnya blok subnet di yang ketiga, yang BS1 itu yang ke pertama. Nah, coba kita ganti yang BS3 ini menjadi blok subnet yang pertama. Berarti kita ganti dulu IP-nya. Subnet pertama kita ganti 29 ya. 29 enter, oke. Terus supaya enak ini ganti BS1. Nah, oh ya, BS1 1.2. Nah, jadi kalau kita coba ping lagi, stop command prompt. Ini BS1, ini BS1.2. Ini kalau saya ping 10 10 10.29 itu pastinya bisa. Pastinya bisa. Dan ini kalau saya ping ke yang BS1 itu juga bisa. Nah, sekarang coba kita ganti lagi menjadi BS3, blok subnet 3. Kita atur di configuration, kita ganti jadi 90 enter. Terus yang ini BS1 kita ganti command IP configuration jadi 70 enter. Terus supaya enak ini diganti BS3, ini yang diganti jadi 3.2. Oke. Nah, jadi pas kita ping kembali command prompt BS3 itu kan yang tadi ini saya atur ini. Dan saya mau ping ke 90. Seharusnya itu bisa ping 10.90 enter, pasti bisa. Nah, kalau kita ping ke yang 70 command prompt ping 10 10.70 enter, itu juga bisa karena itu masuk dalam blok subnext. Nah, jadi gimana dong untuk misalkan saya tetap mau berkomunikasi nih walaupun beda subnext atau beda blok subnext agar ada keperluan penting. Nah, itu bisa. Itu menggunakan perangkat router ya. Jadi pada seri kali ini
itu bisa kita pakai router. Mana router, nah ini router, nanti kita taruh router sini, kita atur set, bisa antara beda subnet max itu bisa komunikasi. Oke, terima kasih.